Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Bagaimana kabar panjenengan semua hari ini? Semoga kita senantiasa tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita bisa membangun ibadah keluarga pada malam hari ini, dan kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah meskipun kita mengikuti dari rumah. Bersama-sama kita masuk dalam ibadah, kita awali dengan kita memuji bersama-sama dari Kidung Jemaat. Aku tak mengerti kasih Tuhanku, Dia disalibkan untuk diriku. Jika ku berdoa mohon padanya, dosaku semua diampuninya. Jika ku percaya turut perintahnya, apapun terjadi, aku anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita serahkan waktu kita di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang di hadirat Bapa. Kami ingin merenungkan, kami ingin membaca firman Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa boleh menyertai kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan terlebih berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap dosa, pelanggaran yang senantiasa kami lakukan di dalam hidup kami, kiranya Bapa boleh memberikan pengampunan, sehingga hati kami boleh benar-benar bersih, hati kami boleh benar-benar siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat."
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tentu cerita tentang Sakius ini sangat akrab sekali di telinga kita. Bahkan saat kita sekolah minggu, kita seringkali mendengar tentang Sakius ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sakius adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya. Dia adalah kepala dari pemungut cukai. Dia menjadi seorang yang sangat kaya raya karena dia seringkali memeras penduduk dengan pajak yang tinggi. Dan tidak jarang, pajak yang ditarik dari seseorang itu melebihi dari ketentuan, melebihi dari apa yang ditentukan oleh kaisar pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Sakius, saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang di tempat itu, Sakius merasa penasaran. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia penasaran, kepingin tahu siapa sosok Tuhan Yesus yang dielu-elukan oleh banyak orang. Tapi karena banyak orang sekali yang saat itu ada di tempat itu, Sakius susah untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Maka naiklah dia ke pohon ara. Dia berusaha untuk bertemu Yesus, dia mempunyai kerinduan untuk bertemu Yesus sehingga dia naik ke pohon ara. Supaya dia bisa melihat siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu sosok Yesus yang kok orang lain banyak yang mengelulukan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, akhirnya Sakius bisa melihat Tuhan Yesus. Dan sebuah keajaiban, sebuah mukjizat, Tuhan Yesus mau makan di rumah Sakius. Banyak orang yang terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam benak mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan mau datang, mau berkunjung ke rumah seorang pendosa seperti Sakius? Saat Sakius mendengar hal tersebut, Sakius berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuserahkan kepada orang-orang lain. Dan sekiranya ada pajak yang kuambil dari orang lain, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu bisa dibayangkan ya, betapa seorang Sakius mau kehilangan hartanya, mau membagikan hartanya kepada orang lain saat dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat dia rela membagikan hartanya kepada orang lain. Bisa dibayangkan saat itu seorang Sakius adalah orang yang sangat kaya raya. Bisa dibayangkan seandainya harta yang dimiliki Sakius kalau di zaman sekarang ya, itu sebanyak 1 miliar misalnya. Berarti Sakius harus kehilangan 500 juta. Bisa kita bayangkan semua, betapa banyak uang yang dikorbankan Sakius saat dia mendapatkan atau memperoleh perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat ada sebuah kerinduan di dalam hati Sakius. Ada sebuah kerelaan hati di dalam hati Sakius. Sehingga dia mau berkorban dia mau mengorbankan hartanya untuk orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita juga mempunyai kerinduan akan Tuhan? Seorang Sakius saja yang baru mengenal Tuhan, mempunyai kerinduan yang mendalam sehingga dia berusaha naik pohon ara. Bagaimana dengan kita? Di mana kita sudah mengenal Tuhan sejak kita masih kecil. Mungkin kita sudah dibaptis sejak kecil,
kita sudah dikenalkan oleh Tuhan Yesus sejak kecil, apakah kita juga mempunyai kerinduan yang besar kepada Tuhan, sama seperti kerinduan Sakius kepada Tuhan Yesus? Kemudian Sakius, karena sudah berjumpa dengan Tuhan, Sakius rela mengorbankan setengah hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengorbankan hidup kita? Mengorbankan sebagian harta kita, seperti Sakius mengorbankan hartanya saat dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saat kita di gereja, saat kita pergi ke gereja, saat kita melayani Tuhan, saat kita bergumul dengan kegiatan gereja yang banyak sekali, saat itu seringkali kita menggunakan pelayanan atau pelayanan kita ke gereja, kita gunakan sebagai rutinitas saja. Yang namanya orang Kristen ya mesti ke gereja. Tapi kita tidak mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Kita tidak mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak punya kerinduan untuk bergumul bersama firman Tuhan. Seringkali itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan semua ini itu hanya sebagai rutinitas saja, tanpa ada sebuah kerinduan. Sehingga saat kita pulang dari gereja, kita tidak mendapat apa-apa dari apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, akan membuat kita selalu punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan akan menciptakan sebuah rasa rindu di dalam hati kita. Untuk kita boleh bertemu Tuhan melalui firman-Nya, melalui ibadah-ibadahnya. Dan saat kita mempunyai kerinduan dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan, saat kita pulang dari gereja, saat kita pulang dari ibadah, firman Tuhan yang disampaikan mampu mengubah hidup kita, mau mengubah kehidupan kita untuk yang menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Seperti hanya Sakius yang berubah karena sesudah berjumpa dengan Tuhan. Demikian yang Tuhan inginkan dalam hati kita. Kita boleh berubah oleh firman Tuhan. Kita boleh diubahkan untuk menjadi yang lebih baik dan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saat kita menyongsong masa-masa Advent ini, saat kita menyongsong kehadiran Tuhan Yesus ini, mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Sehingga saat kita ke gereja, saat kita beribadah, saat kita melayani Tuhan, saat kita ikut di dalam kegiatan gereja, semuanya itu tidak kita lakukan dengan sia-sia. Tapi semua yang kita lakukan itu boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Boleh mengubah kehidupan kita. Sehingga saat kehidupan kita diubah, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya sedikit firman yang boleh kita renungkan pada malam hari ini bisa menjadikan kita untuk menyadari supaya kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan malam hari ini dengan kita memuji bersama-sama dari Kidung Jemaat. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah buat sedikit firman yang boleh kami dengarkan, kami pergumulkan pada malam hari ini. Kiranya Bapa berikan kami kekuatan, berikan kami kerinduan untuk kami boleh membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Untuk kami boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami punya kerinduan untuk bersekutu bersama Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Dan saat kami boleh mengakhiri ibadah kami boleh menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi kami, terlebih menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap keluarga di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kami. Bapak, pada malam hari ini kami juga menyerahkan setiap keluarga di tempat ini. Kami menyerahkan anak-anak kami, kiranya Bapak boleh menyertai anak-anak kami. Bapak sertai pendidikannya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Biarlah meskipun mereka belajar dari rumah, biarlah mereka tetap mempunyai tanggung jawab di dalam sekolahnya, sehingga di dalam sekolahnya mereka boleh bersekolah dengan baik dan bisa membanggakan kami sebagai orang tuanya, terlebih-lebih boleh memuliakan nama Tuhan dari setiap tingkatan mereka. Kami juga menyerahkan pekerjaan kami semua dalam tangan Bapa. Kami yang bekerja sebagai wirausaha, pegawai negeri, bekerja di tempat swasta, petani atau yang lain-lainnya, pedagang, kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Biarlah melalui pekerjaan mereka boleh mendapatkan rezeki yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Dan biarlah berikan kami kebesaran hati untuk kami boleh berbagi dengan sesama kami, sehingga rezeki yang kami dapatkan bukan cuma bermanfaat bagi kami, tapi juga bermanfaat bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga menyerahkan para lansia. Bapak kiranya senantiasa berikan semangat pada mereka, untuk mereka tetap bersekutu dan melayani Engkau di dalam setiap peribadatan mereka. Sehingga mereka tetap boleh mengucap syukur atas apa yang mereka lalui. Mereka boleh menikmati masa tuanya dengan anak cucu mereka dengan penuh kesukacitaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan negara kami, dunia ini ke dalam tangan Bapa. Negara kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa. Bapa bungkus kami, Bapa tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kesehatan. Kami boleh menghadapi pandemi ini dengan penuh ucapan syukur, penuh kesukacitaan. Terlebih besarkan hati kami untuk kami boleh mengambil hikmat dari setiap pencobaan yang boleh terjadi saat ini. Bapak juga berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Biarlah setiap ketetapan-ketetapan, setiap aturan-aturan yang diberlakukan kepada kami sebagai warganya, benar-benar boleh menjadikan sarana bagi kesejahteraan kami sebagai warga negara. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
dan Tuhan senantiasa menyempurnakan setiap doa kami. Terima kasih Bapa, kami haturkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji bersama-sama dari Kidung Jemaat. Kepadaku ditanyakan apa akan kubitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Kita sama-sama menerima berkat. Berkat kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penyertaan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai dan membersamai kita semua, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Daku, biarlah sinarmu menerangi,